Shalom saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Lukas pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-42. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat terkhusus kerinduan ini, rindu dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Lukas pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-42. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan." Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali topik ini, terkhusus ketika kita melihat ada orang Farisi yang mengundang Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Bahkan bukan hanya datang, tapi ngajak makan Tuhan Yesus. Ini sepertinya mulia sekali undangan ini ya. Mulia sekali ngajak Tuhan Yesus makan di rumahnya. Sementara dia adalah orang Farisi yang selalu berseberangan dengan Tuhan. Di dalam pelayanan, di dalam pekabaran firman Tuhan. Tapi lihatlah, dia berani dan menjadi sesuatu yang dipuji seharusnya. Ada orang Farisi yang mau undang Tuhan Yesus makan di rumahnya. Dan lihatlah hal yang terbaik juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia memenuhi undangan itu. Saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku, mampukah kita berada di dalam posisi Tuhan Yesus? Kita diundang ke rumah musuh kita, orang yang berseberangan dengan kita, lalu kita datang dan memenuhi undangan itu dalam kehidupan kita. Tapi memang benar, yang namanya Farisi, yang namanya Yahudi, tetap saja Farisi, tetap saja ahli-ahli Taurat, tetap saja orang-orang yang hanya mau melihat seseorang itu, keberadaan itu hanya dari sudut pandang yang negatif. Ini sebenarnya sudah bicara karakter ini ya. Ketika ada orang yang hanya mau melihat, menguliti kesalahan orang lain saja dalam kehidupannya. Dan lihatlah apa yang dia katakan. Oh maaf, bukan dia katakan. Apa yang ditunjukkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dia heran. Karena Yesus tidak cuci tangan sebelum makan. Artinya apa? Dia selalu hanya melihat di mana kesalahan Tuhan Yesus itu. Apa salahnya? Pokoknya yang ada dalam pikirannya hanya selalu negative thinking. Selalu berpikir, mencari-cari kesalahan orang di dalam kehidupannya. Dipastikan orang seperti itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Makanya saudaraku, sahabatku,
Jangan pernah selalu berpikir mencari kesalahan orang lain. Tapi hal yang lebih luar biasa, saudara, di dalam kasih Tuhan, tidak lain adalah meskipun, sekali lagi, meskipun tidak dituliskan, seorang Farisi itu mengkomentari atau mengucapkan sesuatu tentang keheranannya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu apa isi hatinya. Dan benarlah firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan mengenal hatimu. Tuhan melihat hatimu. Dia tidak berkata apa-apa, tapi Tuhan Yesus langsung mengatakan, kamu orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Kaget? Kagetlah. Masa di rumah orang kita berani ngucapin hal itu ya? Masa di rumah orang dan kepada orang yang langsung kita berani mengatakan itu? Bukankah kebanyakan orang selalu bermanis mulut, selalu bermanis muka, selalu menjaga tutur katanya agar indah, agar gimana ya? Berusaha menyenangkan semua orang dan tidak mau mengkritik atau tidak mau mengucapkan atau membicarakan apa salah orang dalam kehidupan kita, apalagi kita posisi sebagai pribadi yang diundang. Tapi Yesus, Tuhan kita, mengatakan hal yang sebaliknya. Justru di dalam rumah Farisi itu Tuhan Yesus menegurnya, Tuhan Yesus mengkritisi dia akan ibadah, akan imannya, akan sesuatu yang salah yang dilakukan orang Farisi itu. Sebab apa? Kalau kita membaca seperti yang keseluruhan tadi, orang Farisi ternyata hanya disibukkan dengan sesuatu yang tampak. Hanya disibukkan dengan performance, penampilan saja. Mereka lupa, jauh melampaui hal itu semua. Bukan Tuhan mengatakan itu tidak baik. Tapi biarlah seharusnya itu sebuah situasi yang berjalan bersamaan. Seperti dikatakan oleh ayat 42 yang terakhir itu. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Perlu memang tampilan luar ini. Manis, cakep, ganteng, rapi. Tapi jangan lupa, saudaraku, dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku, Tuhan melihat hatimu. Begitu juga di dalam beriman ini. Beriman itu bukan hanya kelihatan religius, kelihatan taat di dalam beragama. Tapi ternyata apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, seperti yang ditegur melalui tema kita saat ini, Tuhan mau keadilan dan kebenaran itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Itu melampaui ritualmu. Itu melampaui agamamu. Sebab itulah yang dituntut oleh iman percayamu kepada Tuhan. Bukan rajin beribadah, rajin ke gereja, tapi engkau menjadi penindas dalam kehidupan ini. Engkau menjadi pribadi yang menyakiti, engkau menjadi pribadi yang selalu mempersalahkan orang lain dalam kehidupanmu, seperti yang dilakukan oleh orang Farisi itu. Rajin membayar iuran ke gereja bukanlah segala-galanya. Sekali lagi, bukan Tuhan mengatakan itu tidak dibutuhkan. Tapi biarlah itu digambarkan atau dikeluarkan oleh isi hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh keberadaan diri yang benar-benar mengimani ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, ingatlah dan lihatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bagian dalammu penuh dengan rampasan dan kejahatan. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata, celakalah hai orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Lebih menghinakan tidak lain adalah persepuluhan mereka justru dari sesuatu yang tidak ada harganya.
sesuatu yang murah barangkali kalau mau disebutkan dengan kata sayuran selasi inggu. Itu hanyalah sesuatu yang kecil. Mereka tidak mau memberikan perpuluhan dari sesuatu yang besar dalam kehidupan mereka. Samanya itu ya, kalau bicara perpuluhan misalnya 1/10, kalau uang kita 10.000, masih enak bicara tentang memberikan 1.000 untuk gereja. Kalau 100.000, ya masih lah kita mau memberikan 10.000. Tapi kalau sudah bicara 1/10 dari 1 juta, bagaimana? Masihkah? Apalagi bicara tentang 1/10 dari 1 miliar, dari 100 juta. Masihkah? Saudara yang berkati dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku, itulah yang dipertontonkan oleh orang-orang Farisi ketika itu. Itulah yang dipertontonkan oleh ahli-ahli Taurat ketika itu. Mereka sibuk dengan aturan-aturan keyahudian. Mereka sibuk dengan aturan-aturan ritual-ritual keyahudian. Tapi mereka tidak disibukkan dengan melakukan tindakan keadilan, kebenaran, tindakan kasih di dalam kehidupan mereka. Beberapa ritual dari Yahudi yang bisa kita gambarkan, salah satunya adalah seperti apa yang dikritik dalam diri Yesus ketika itu. Disebut dengan netilat yadayim, ritual mencuci tangan. Itu bisa kita lihat di dalam Markus 7, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Lalu ritual yang berikutnya, pengamatan sabat di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Juga ritual Allah melepaskan sabat atau upacara pembersihan yang disebut tahara. Itu di dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai ayat 3. Juga ritual pembasuhan para imam di dalam Keluaran 30 ayat 17 sampai ayat 21. Juga pengamatan akan hukum Taurat atau apa yang dikenal dengan halakha. Itu bisa kita lihat di dalam Ulangan 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Tapi lagi-lagi itu adalah bicara tentang ritual. Tuhan tidak hanya menginginkan hal itu kita setia dalam ritual, tapi biarlah kesetiaan kita lebih lagi di dalam keadilan dan kebenaran. Juga ada penggunaan talit dan tefilin. Itu perintah untuk meletakkan firman Tuhan di tangan dan di dahi. Ulangan 6 ayat yang ke-8. Tapi lagi-lagi seperti apa yang disebutkan oleh ayat yang ke-42 itu, Tuhan mau keadilan dan belas kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Maka apa refleksi yang bisa kita petik dari firman Tuhan saat ini? Refleksi yang pertama adalah keadilan yang bersumber dari hati yang tulus. Tunjukkanlah itu, perlihatkanlah itu, pertontonkanlah itu. Ada keadilan yang engkau nyatakan dari hatimu yang tulus. Yang kedua, jadilah pribadi yang berintegritas dan jujur dalam kehidupan ini. Yang ketiga, sikap kita terhadap orang lain. Biarlah sikap kita memperlakukan keadilan. Biarlah sikap kita peduli dengan orang yang kurang beruntung, bukan justru menghancurkan dan melemahkan. Lalu yang keempat, prioritaskanlah kebaikan dan keadilan itu di dalam kehidupan kita. Sebab itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan hanya tampilanmu. Cantik pun kalau, ganteng pun kalau, rapi pun kalau. Tuhan tidak mau itu. Yang Tuhan mau adalah keadilan dan kebenaran sebagai buah dari ritualmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami untuk selalu berlaku adil dan hidup dalam kebenaran, dan juga melakukan kasih dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.